Oke, di dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah itu mengatakan ahli sunnah wal jamaah ada 3 firqah. Yang pertama itu Asy'ariyah wa imamuhum Ahmad bin Hambal. Kemudian yang kedua Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga itu ada Maturidiyah yang wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, Anda pengikut salah satu dari 3 firqah ini yang mereka satu di dalam ahli sunnah wal jamaah atau di luar 3 firqah ini? Yang mana? Jadi gini bang, merujuk kepada hadis kan ahlus sunnah wal jamaah itu. Kalau merujuk kepada hadis, antum harus bawakan referensi dari salafus soleh. Karena kalau antum bilang merujuk kepada hadis, minta maaf ya, background pendidikan hadis Anda di mana? Jadi gini, sebelum ke sana bang, gini. Sebentar bang, kamu Bukan hadis, gini. Sebentar bang, Anda mau bicara hadis. Minta maaf ya, kami selaku orang yang belajar hadis, yang punya sederet sanad hadis yang mutasil ke Nabi, langsung terkadang membawakan hadis langsung, kebanyakan kami menggunakan referensi ulama terkait pemahaman hadis tersebut. Lah Anda background pendidikan hadis Anda di mana? Dari siapa? Kalau saya jujur saya mutasil sanad saya kepada Musnidul Hind Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Masya Allah. Bukhari dari Maulana Azizur Rahman Al-Hazarwi, Muslim dari Maulana Abdullah Al-Hazarwi. Muttasil dan mulazamah. Nah, antum dari mana kalau boleh tahu? Boleh saya bicara dulu bang? Sebentar, saya tanya dulu, antum dari mana kalau boleh tahu? Ketika antum bilang dari hadis langsung begini, dari mana kalau boleh? Saya mau bertanya tentang hadis. Ya, Anda tadi kan langsung membawakan hadis. Ketika saya membawakan Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, itu kan Anda tolak. Enggak, saya jangan nolak. Dengerin dulu bang. Saya kan nolak. Saya tahu pendapat mungkin di ahlus sunnah wal jamaah itu ya. Dari segi ahlus sunnah wal jamaah ini, ahlus sunnah wal jamaah. Ya mungkin tadi ada yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah itu adalah dibatasi tadi Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga tadi itu Asy'ariyah yang seperti itu. Asy'ariyah gitu kan. Itu kan madhab akidah gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan, sebelum masa-masa itu ahlus sunnah wal jamaah itu siapa yang mengakukan ini ahlus sunnah wal jamaah? Sebelum zaman-zaman itu orang lebih mengikut, orang yang ahli sunnah wal jamaah tidak terpatenkan. Jadi gimana maksudnya? Hampir setiap firqah mengaku, kecuali dengan Mu'tazilah. Mujasim pun mengaku, yang lain-lain pun mengaku seperti itu, sampai datang orang-orang seperti mereka kemudian mengkukuhkan ahli sunnah wal jamaah itu seperti apa. Kan kalau kata Rasul gini. Nah, jadi antum mau bawa kata Rasul, background pendidikan hadis antum di mana? Karena ini saya mau bertanya, ini keawaman saya, ini bukan mau membantah apa. Jadi mau bilang kan kata Rasul begini, berarti kan membantah statement yang saya ungkapkan. Bukan membantah gini. Ahlus sunnah wal jamaah itu dibatasi dengan kata man ana alaihi wa ashabi. Itu ada 3 versi bang yang saya baca riwayatnya. Di mana riwayat yang Anda baca? Apa? Di mana riwayat yang Anda baca? Di dalam buku ya. Di mana bukunya? Kita apa? Rekonstruksi ahlus sunnah wal jamaah. Itu riwayatnya kemana itu? Karya ulama yang dia itu tulisan Sidogiri. Jadi ada 3 hadis, 3 redaksi hadis, ya. Karena dalam hadis kan itu seperti redaksinya ahlus sunnah wal jamaah. Aku mau baca hadis tentang Sawadul A'zam atau Iftaraqatil Ummah yang mana? Iftaraqatil Ummah. Ya, memang ada beberapa redaksi itu. Iya.
redaksi ahli sunnah wal jamaah yang ada kan sawadul azam, hadis tentang sawadul azam dengan azam dengan mutarokatil ummah. Kemudian istarokatil ummah itu ada semua alaihi washabi. Terus redaksi beda ya bang dengan azam dengan firqul ummah beda. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hanya tiga ini di akhir zaman. Coba antum bawakan satu redaksi yang mengatakan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bentar. Mana itu tadi? Oh ini. Saya bukan. Dalam kitab rekonstruksi Ahlus Sunnah wal Jamaah di bab ini ada redaksi yang saya baca nih bang. Kita apa itu bang? Nah. Oh ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, maksudnya kitab apa itu? Yang nulis Nah ini. Wafi riwayat Tabrani iftaraqatil yahudu sab'ina wa firqatan ila sab'ina wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan وسبعين فرقة واحدة منها ناجية والباقون حلقة قالوا وما ناجية يا رسول الله أهل السنة والجماعة قال من كان عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Itu yang Tabrani ya beberapa redaksi yang saya baca. Di sini juga ada Muhammad bin Amidul Karim bin Abu Bakar Ahmad Asy-Syahristani di dalam kitab Al-Minhal mungkin apa Asy-Syahristani ini Asy-Syahristani dibacanya seperti itu. Ya. Nah ini Ustaz. Saya ini hanya membacakan saja tentang Ahlus Sunnah. Dari Imam Ibnu Mas'ud kepada Amir bin Ma'mun. Al-jama'atu wal haqq walau kunta wahdaka. Al-jama'ah adalah apa saja yang sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian melakukannya. Terus iya. Ini pendapat lagi Imam Ibnu Mas'ud. Jadi yang disebut jamaah yang berada di atas kebenaran jamaah sendirian. Makana alal jamaah wa in kana wahdahu. Terus gimana yang di luar kemudian masuk di dalam halal hak itu di luar tiga tadi itu. Di luar tiga Asy'ariyah dengan Maturidiyah di mana? Siapa? Mujassima. Enggak Mujassima seperti yang Syabiha. Enggak, saya juga meyakini hal itu kalau dari psikologi kan seperti itu. Siapa maksud saya tanya, yang ketika saya menyampaikan pendapat yang sudah jadi analoginya ketika saya nyuapi kamu dengan nasi kan saya berhasil gitu. Ya makanya gini kesimpulan itu mungkin panjang apa namanya musonif yang menulis rekonstruksi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kita orang Indo ya. Iya, kita orang Indo. Karena beliau juga dari yang Anda bawa tadi. Nah, itu seakan-akan saya kan di awal menyampaikan dari orang yang Asafarinya. Nah, itu mengatakan tiga. Kemudian antum membawakan dalilnya. Dari sama ulama kita sudah memuat yang mana dari hadis itu dipahami yang kelompok yang ada di dalam alaihi wa ashabi atau mawafaqatil itu ada tiga kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Nasrani. Saya mau tanyakan ketika antum argumentasi saya dengan referensi Anwar itu saya pertanyaan begini, adakah di luar tiga kelompok ini atau kelompok yang berbeda ini yang masuk di dalam Sunnah wal Jamaah gitu. Ada nggak? Iya.
Nah, yang jadi apa namanya dari segi kelompok gitu ya dari segi alam gitu kan, tapi yang saya kritis seperti ini Bang, apakah memungkinkan mungkin kalau nggak tahu ada di luar tiga itu, kemudian nggak punya dari luar tiga itu, ngapain ngomentari, kenapa nggak ngikut gitu. Kalau memang mau komentari yang anda pahami. Anda tidak paham, tidak punya referensinya, kemudian berkomentar, menunjukkan Anda pakai bahasa kasar, menunjukkan Anda terhadap hal itu. Saya bertanya, saya tidak menyerah ketidaktahuan saya ya. Sudah jelas Wahidatul Rabi Arif bi ahli sunnah wal jamaah, penjelasan definisi dari ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah ada tiga kelompok. Dilihat lagi bang. Lawamul bahiyah. Sunnah wal jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang saya jelaskan tadi. Kemudian Fakasiratun jiddan. Itu banyak sekali. Banyak itu. Lah sekarang membawakan dalil itu. Kemudian dibawakan dalil itu dengan argumentasi di dalam Lawamul Anwar. Saya tanya, ada enggak di luar tiga kelompok ini yang ahli sunnah wal jamaah? Saya bertanya gini Bang, apakah ada kemungkinan di akhir zaman ada yang berijtihad kembali dari segi di luar tiga dalam sudut pandang apa? Sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah punya metode tanzih anin naqais itu sudah selesai pada tiga firqah ini. Metode apa coba? Silakan. Berarti tidak Isbatul lafzi, kemudian takwid ijmali, dan takwil ijmali, dan takwil asli atau takwil taksiri syaralat. Isbatul lafzi atau takwil ijmali, dan takwil ijmali, dan takwil taksiri atau takwil. Metode apa selain tiga metode ini? Ya yang saya tanyakan gini Bang, tidak mungkin ada mujtahid lagi yang tadi yang itu masuk dalam kategori al-sunnah wal jamaah, Kalaupun ada muntasib bil madhab, itu pasti muntasib bil sampai mutlak. Tidak sampai mutlak, harus menyusun kaidah baru, harus beda dari tiga kaidah ini. Sedangkan yang berbeda dari imma tasbih, imma ta'til. Antum di luar tiga kaidah ini, antum bisa percaya sama sekali, tidak percaya metodenya mu'attilah. Itu metodenya mu'attilah. Atau antum mau pakai pahami letter leg, itu metodenya. Atau antum mau pakai metode ya sudah, pahami letter leg dan samakan saja. Tanzih secara kaifiah, itu metodenya pahami letter leg. Itu metodenya mau ambil tiga metode itu. Silakan kalau mau ambil tiga metode itu di luar al-sunnah. Apa lagi metode yang lain? Isbatul lafzi sudah, isbatul lafzi yang kita kenal dengan isbatul Hanabilah, itu adalah Hanabilah, itu adalah ijmali di kalangan Asy'ariyah Maturidiyah. Selesai. Terima kasih banyak Bang. Ya. Ini saya juga nyerang sedikit pun dari itu. Makanya saya jujur karena baca saya seperti itu. Ya. Diperbanyak lagi. Diperbanyak kitab mutaakhirin Bang. Kok saya sarankan ulama kholaf itu sudah terkait apa yang disampaikan para salafus saleh. Diproses
yang penting di cross check pemahamannya apakah mengikuti salah satu dari firqah mengikuti salah satu dari firqah karena kalau antum tergelincir kepada orang yang tergelincir kepada orang yang berpemahaman qadariyah atau jabriyah atau mu'attilah itu akan keliru pemahamannya, itu agak keliru pemahamannya, itu seperti orang-orang yang mengikuti pemahaman yang ada sekarang yang ada sekarang kita cerita sekarang orang-orang sekarang Jassim. Nah itu kan pemahamannya condong kepada Utsman bin Sa'id Al-Jassim. Nah itu kan pemahamannya condong punya pemahaman bin Sa'id Al-Darimi dan Al-Jassim ini diterapkan oleh pemahaman Aimatul Tajassim ini disebabkan oleh yang kafir Tajassim dan Tajassim murni sebagai orang-orang yang kafir itu dolalah. Tajassim tapi Tajassim murni bukan Tajassim itu dolalah. Muhammad bin Abi Wahab At-Tamimi juga apakah benar saya pernah baca Muhammad bin Abi Wahab sejarah nih, Pak? Yang pertama, apakah benar saya pernah baca dua versi sejarah nih, sebagai yang pertama namanya Mujadid juga, dan yang kedua sejarahnya itu sebagai namanya Mujadid juga, dan yang kedua belajar hadis langsung yang tidak mau belajar fikih tapi belajar hadis langsung. Orang itu mau ndak mau, kalau kita tidak ketemu mereka kita harus cross check orang itu mau tidak mau. Ada beberapa metode ketemu mereka kita harus cross check dengan mereka, atau kita beberapa metode beliau kita punya tahu pandangan orang ini seperti kitab yang ditulis oleh beliau, dari tulisan-tulisan kitab beliau, pandangan orang ini seperti apa di tulisan-tulisan beliau, tulisan-tulisan kitab beliau banyak permasalahan di dalam di tulisan-tulisan beliau ini itu banyak permasalahan di dalam Ibnu Abdul Wahab. Kenapa saya berani mengatakan tauhid menjadi tiga dalam kitab Abdul Wahab itu mengatakan bahwasanya menjadi tiga dalam asma dan sifat Allah, itu mengatakan bahwasanya tidak ada majazi, asma dan sifat Allah simpelnya dipahami secara hakiki, tidak ada majazi. Makna yang tertulis itulah yang dipahami, apa yang tertulis itulah yang dipahami maknanya, sehingga dia mengatakan di dalam apa yang tertulis itulah yang dipahami maknanya. Sehingga dia mengatakan di dalam Usuluddin Al-Islami mengatakan wa minhu istiwa di dalam kitabnya Usuluddin Al-Islami mengatakan wa minhu istiwa'uhu ala arsyihi ay uluhi alaihi istiwa tidak di atas nongkrong di atas bahasa simpelnya. Nah ini jatuh kepada pemahaman jihad, nongkrong di dalam kitab Hasiat Basuki. Nah ini jatuh kepada pemahaman jihad. Orangnya di dalam kitab Hasiat Jihawiyah atau berpemahaman jihad ini adalah cabangan dari Jihawiyah atau berpemahaman jihad ini adalah cabangan dari Mu'tamad tidak sampai kafir, tapi sampai kepada dalam pendapat Mu'tamad tidak sampai kafir. Pengikut beliau kita bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Utsaimin beliau, salah satu murid beliau lihat di dalam yang mana tafsir Ibnu Utsaimin sifatnya pada Allah atau sifatnya yang tertera di dalam Al-Qur'an. Ditanya kepada dia sifat di dalam Al-Quran itu apakah sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran? Ditanya kepada dia yang di dalam Al-Quran itu akan hisia atau madaliyah? Dijawab hisia. Nah mengatakan ini masuk tajsim yang mana, masuk kepada mana, apakah majasi yang jismun kal ajsam? Kita lihat jismun ini masuk tajsim yang mana, maksudnya tajsim yang mana, apakah majasi yang dia mengatakan hisia atau jismun kal ajsam? Tidak sebagaimana nyata di tafsir Ibnu Utsaimin tidak sebagaimana mengatakan hisia pada ayat makhluknya, tidak sebagaimana dengan hisia yang Allah tidak sebagaimana kategori pada ayat makhluknya. Jismun lakal berbeda dengan ayat makhluknya. Nah ini kan pernyataan seperti ini tidak menjatuhkan orang kepada ilmiah sama, tapi jatuh kepada pernyataan seperti ini tidak menjatuhkan orang kepada ilmiah, tapi jatuh kepada kurang lebih itu dolalatul akidah atau permasalahan yang ada di dalam akidah kurang lebih itu sehingga mengeluarkan dia dari permasalahan yang ada di dalam al-jamaah dan menjatuhkan dia di dalam mengeluarkan dia dari masuk di dalam al-jamaah dan menjatuhkan dia di dalam kurang lebih memasukkan dia di dalam. Tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah gimana? Pandangan Ibnu Abdul Wahab itu kan, tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah gimana? Ibnu Taimiyah ya. Lihat Ibnu Taimiyah pun banyak pemahaman beliau yang menjurus ke sana. Ya walaupun kita tidak mengingkari kealiman beliau di dalam Ibnu Taimiyah pun banyak pemahaman beliau yang menjurus ke sana Hanabilah. Ya walaupun kita tidak mengingkari kealiman beliau di dalam fikih ya, fiqhul Hanabilah itu melihat beliau fuqahaul Hanabilah, bahkan di sebagian di dalam menengok pendapat Hanabilah fikih ya, fikih Hanabilah itu melihat beliau.
di salah satu redaksi kitabnya, tapi di dalam kategori akidah itu mengatakan Allah Ta'ala lahu haddun la ya'lamuhu ahadun. Di salah satu redaksi kitabnya yajuzu li ahadin itu mengatakan Allah Ta'ala lahu haddun la ya'lamuhu ahadun walakin yu'minu bi haddi wa la yajuzu li ahadin ayatawahhama li haddihi. Itu batasan, berarti Allah punya batasan, walakin yu'minu bil haddi tidak boleh. Had menetapkan, itu termasuk bagian dari tajsim. Had itu batasan, berarti Allah punya batasan. Nah bang, ada argumen dari itu mereka termasuk bagian dari tajsim. Terkait istawa tadi itu bahwa ada argumen dari mereka daripada bahwasannya Quran surat ayat 5 itu istawa tadi itu jadi dia ya tadi tekstual tadi namanya gitu kan. Jadi daripada kita saling menghargai aja surat ayat 5 beda pendapat dengan istawa. Jadi dia ya tadi tekstual tadi gitu kan. Jadi katanya kita saling menghargai aja perbedaan pendapat seperti itu. Kalau punya apa yang dikemukakan beliau mengatakan begini di dalam kitab terkait sifat kullu ma jaa fil Qur'ani aw sima'ul qudama min sifatir beliau mengajarkan begini di dalam muqaddimah sifat terkait yang terwarid wa kullu ma jaa fil Qur'ani aw hadis wajib diimani sifatir rahman wajib diimani semua sifat dengan yang terwarid menerima baik itu di Al-Quran ataupun hadis wajib diimani. Meninggalkan menolak itu dia itu dengan cara menolak dan menerima atau mentafsir. Wama askala dzalika wajib meninggalkan menentang hal itu baik itu dengan cara menolak, mentawil, mentasbih atau mentafsir. Wama askala dzalika wajib ayat itu wajib isbatuhu lafzan. Kita wajib mengisbat dia secara ayat kita iskalkan. Sesuatu yang diiskalkan di dalam ayat sifat itu wajib kemudian lafzon kita wajib mengisbatnya secara akal, kita isbat secara lafaz. Tadi kan sudah jelas bagaimana kutipan beliau terkait imam para kemudian terima tanpa membantah ini beliau memuat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun bagaimana kutipan beliau terkait imam para salafus saleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ini beliau memuat perkataan Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah atau inna lillahi imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Imam Abu Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Muhammad yang sabdanya au inna lillahi wa fil qiyamah berpendapat di dalam perkataan Nabi Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal inna lillahi wa fil qiyamah dan apa saja berpendapat di dalam perkataan Nabi inna lillahi yang tersebut di dunia beliau mengatakan inna lillahi wa fil qiyamah dan apa saja maknan dalil-dalil yang semisal ayat itu membenarkan ayat itu mengatakan kaifiyah dan tanpa memberikan makna bila kaifola maknan. Jadi jangan mengatakan ayat itu membenarkan ayat itu tanpa mengkaifiyah dan tanpa memberikan makna secara spesifik. Jadi jangan mengatakan itu tidak dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal secara spesifik memberikan makna wala makna tanpa makna itu tidak dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal bahkan Imam bukan melarang hal itu. Jangan memberikan makna wala makna. Pendapat kalian itu jatuh kepada firqah dolalah atau firqah yang sesat. Bukan masalah perbedaan pendapat, tapi pendapat kalian itu jatuh kepada firqah dolalah atau firqah yang sesat gitu lah. Terima kasih bang. Terima kasih waktu.